Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10. Di sini ada saya Siti Ayuni dengan rekan saya Naufal Hilal. Di sini kami membuat manajemen hotel sebagai implementasi dari UAS mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Di sini kami membuat 15 tabel di mana seperti yang ada di layar. Di sini masing-masing tabel itu memiliki primary key-nya sendiri dan foreign key-nya. Nah, foreign key sendiri ini dibuat untuk menjadi relasi yang ada di seperti designer. Boleh ke bagian designer. Di sini kami membuat beberapa relasi seperti yang ada di designer database sendiri. Seperti ini. Selain itu, kami juga memenuhi tugas yaitu membuat master dan slave. Nah, untuk proses master dan slave yang akan kami jelaskan itu berupa video yang akan ditampilkan seperti berikut ini. Selamat menonton. Pertama-tama untuk masternya kita atur dulu IP-nya dengan cara pilih Ethernet, lalu klik change adapter option, lalu pilih Ethernet, properties, Internet Protocol version 4 dan isikan IP-nya. Untuk master sendiri menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.0.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Klik OK. Setelah itu bisa hidupkan exam dan buat database baru. Di sini kami membuat database UAS_PDT. Selanjutnya yaitu membuat beberapa tabel sesuai dengan perintah yaitu 15 tabel. Kami membuat 15 tabel dengan tema manajemen hotel dan menggunakan query create tabel. Setelah 15 tabel dibuat, selanjutnya bisa klik prevalence, lalu add user account, lalu isikan username-nya. Di sini kami menggunakan username Ayu dengan cara ketikkan pada kolom username yaitu Ayu dengan hostname-nya itu menggunakan IP
192.168.0.2 dengan password. Di sini kamu gunakan passwordnya UASPDT, lalu retype. Selanjutnya scroll ke bawah dan pilih replication yang silent dan replication yang slave. Selanjutnya bisa klik go. Setelah itu bisa klik bagian replikasi setelah membuat prevalence-nya, lalu pilih configure pada primary database ya. Di sini kita memilih database UASPDT, lalu kopas bagian code-nya dan kembali lagi ke exam, klik config di MySQL, ini, lalu scroll ke bawah di bagian MySQLD, lalu pastekan shortcut yang telah kalian kopas sebelumnya di bawah MySQLD tersebut. Setelah dikopas, kalian dapat mencari yaitu server ID 1 itu diaktif, jangan lupa dikasih tanda crash, lalu klik save dan restart kembali examnya, lalu hidupkan kembali dan balik lagi ke halaman sebelumnya, dapat diklik go. Setelah itu dapat kita lihat status dari master yang kita buat sebelumnya dengan cara boleh kalian klik show primary status yang ada di bagian primary replication di layar itu. Ketika diklik bagian show primary statusnya bakal tampil yaitu file, possession, dan database yang akan direplikasi. Oke, selanjutnya untuk bagian slave-nya, sama halnya dengan master, kita atur dulu IP-nya di bagian Ethernet, lalu klik change adapter, lalu pilih yang Ethernet, lalu pilih properties, klik internet version 4, protokol version 4, dan isikan IP-nya, itu 192.168.0.2 dengan subnet max yang sama. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita cek apakah master dan slave-nya itu terhubung dengan cara ke CMD ping menggunakan IP si master yaitu 192.168.0.1. Setelah dicek di CMD, proses selanjutnya yaitu menghidupkan exam, lalu kalian dapat membuat database baru dengan nama yang sama dengan master. Karena tadi kita membuat database yang menggunakan nama UAS_PDT, hal yang sama juga dilakukan di slave-nya dengan cara membuat database baru, lalu membuat 15 tabel yang sama dengan yang ada di slave, maksud saya yang ada di master.
Setelah 15 tabel dibuat, lanjut ke bagian hak akses, terus add user account dan isikan username serta nama pemiliknya seperti yang ada di layar. Selanjutnya scroll ke bawah. Lalu pilih replication client dan replication slave. Lalu scroll ke bawah lagi dan klik bagian go-nya. Selanjutnya pilih bagian replikasi, terus configure bagian replication-nya, lalu isi nama penggunanya, dan jangan lupa menggunakan kata sandi yang sama dengan master. Lalu bisa di-refresh XM-nya dan klik bagian kontrol replika, pilih yang bagian full start untuk menjalankan replikasinya. Ketika sukses, bakal muncul tulisan seperti yang di layar. Selanjutnya balik lagi ke bagian master. Di sini terjadi penginputan data dengan query insert into, nama tabelnya, lalu nama kolomnya dan value-nya. Dilakukan sebanyak 15 kali sesuai dengan jumlah tabel yang ada.
Selain penginputan data, kami juga membuat query view data. Di sini ada view data hotel, lalu ada view data pembayaran. Selanjutnya ada view data pemesanan fasilitas dan lain sebagainya. Proses insert data dan view data ini dilakukan di master dan akan muncul otomatis di bagian slave-nya. Terlihat bahwasannya data yang dimasukkan di bagian master akan muncul di bagian slave seperti yang ada di layar ini. 15 tabel yang sebelumnya sudah diisikan atau sudah dimasukkan data di master akan muncul data-datanya pada bagian slave-nya.
insert data, kita juga melakukan edit data. Di sini kita contohnya untuk mengedit bagian pembayaran di metode pembayaran dengan ID 19010 yang tadinya kartu kredit diganti menjadi tunai. Klik go. Nah, itu bakal keganti di bagian ID 1910 ini. Selanjutnya untuk proses delete, ketika data di delete dari master, otomatis pada bagian slave-nya juga akan terhapus. Begitupun ketika diedit, maka perubahan akan terjadi di bagian slave juga. Di sini kami mencoba beberapa kali proses edit, insert, dan delete dan menandakan bahwasannya master dan slave ini terhubung. Ketika ada perubahan di master, maka ada perubahan pula di bagian slave-nya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.